Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Merinding Hours. Hari ini adalah episode spesial. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Kalimantan Selatan. Akhirnya untuk kesekian kalinya baru ini berhasil konten di tanah sendiri, guys. Aduh, karena udah banyak sebenarnya di tanah sendiri, guys. Aduh, karena request dari teman-teman, bang kok nggak pernah ngonten di tanah sendiri. Tapi alhamdulillah hari ini memang dikasih waktu untuk bisa ngonten pertama kali di tanah sendiri. Hari ini tuh kita lagi ada di daerah Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar. Tepatnya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Monumen Alam Roh. Nanti kita akan ulik apa sih Monumen Alam Roh ini, dan Alam Roh ini apa, tempat apa. Jadi kita tanya-tanya sama beliau. Dengan Bapak siapa? Pak Ridwan. Pak Ridwan. Pak Ridwan selaku apa di sini, Pian? Juru kunci, Pak. Oh, juru kunci. Oke. Jadi ulun sempat bertakon, kenapa tempat ini tuh dengarnya Alam Roh, ya? Oke. Jadi sebenarnya kayak gitu, Pak. Kalau alam roh itu kan bukan nama tempat atau nama apa gitu lah. Itu sebenarnya alam roh itu nama markas atau nama gerakan. Jadi kan dulu itu yang dipimpin oleh Hasan Basri itu di sini bermarkas itu yang diberi nama Gerakan Alam Roh. Artikan gerakan kedak terlihat. Oh. Iya. Jadi ya sebenarnya bukan nama tempat atau nama apa. Yang jelas itu namanya nama pasukan. Nama pasukan yang paling disegani oleh Belanda itu pada saat itu. Jadi itu bukan nama tempat, guys ya. Di menurut beliau nih Alam Roh itu nama sebuah pergerakan, pergerakan perjuangan pada zaman Belanda oleh warga setempat, warga lokal pribumi yang memang melakukan perjuangan pada saat itu melawan penjajahan Belanda. Itu. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri ini dari generasi keberapa ya udah ada tinggal di, mungkin di ini sebutnya kita bilangnya enaknya ini apa ya? Rumah kah atau Cagar budaya atau benda cagar budaya? Oh, ini termasuk cagar budaya. Oke. Nah, jadi mungkin Bapak bisa jelasin sedikit, Bapak ini dari generasi keberapa yang sudah ada menjaga di sini. Mungkin boleh dikatakan kalau viewers ataupun penonton yang melihat ini mungkin lebih familiar dengan kata-kata adalah juru kunci. Nah, ini generasi keberapa nih Pak kira-kira? Kalau ini Mbak, saya ini mungkin generasi kedua itu. Oh, generasi kedua. Ya, yang pertama itu kan dari almarhum bapak. Jadi kan bapakku dulu itu dari tahun berapa itu lupa lah. Kalau saya ini ya dari tahun 2020. Jadi berapa tahun sekarang ini? 2024. 4 tahun. Nah, Tande selama jaga cagar budaya di sini, kira-kira di sini itu zaman dulu bisa diceritakan nggak? Di sini ini tempatnya adalah memang rumah kah atau pos tempat tinggal atau bagaimana? Nah, kalau di sini itu dulu menurut sejarah itu adalah tempat pengintaian, Mbak. Jadi kan yang markasnya itu yang kurang lebih dari 2 kilo dari sini, itu tempat markas. Kalau di sini ini hanya tempat pengintaian, artinya tempat bernegosiasi untuk melakukan penyerangan, menyusun siasat strategi. Jadi tempat mengatur strateginya di sini. Nah, jadi kan berperangnya keluar. Nah, jadi untuk ya perlu diketahui kalau di tempat ini nggak ada peperangan. Ini hanya tempat persembunyian. Jadi kita perangnya di luar. Zaman-zaman dulu itu di luar. Jadi habis menyerang musuh, larinya ke sini. Jadi kan kebetulan tempat ini kada pernah dilihat oleh kan, kada pernah terdeteksi, artinya kada pernah ditemukan tempat ini. Berarti ada juga hubungannya lawan yang kada kelihatan gitu, Pak? Iya, itu kan menurut itu kan ada dipasang 4 penjuru itu, 1 jimat. Jadi kan tempat ini itu kada kau dilihat oleh Belanda. Walau kayak bagaimanapun Belanda saat itu daya mencari tempat ini udah kawan melacak. Nah, sehingga yang perlu bisa ditemukan itu dulu menyuruh orang pribumi yang berkhianat
Nah, agar bisa mengetahui tempat alam bawah ini. Nah, bisa masuk cuman nggak bisa keluar. Oh, Oke. berarti banyak banalah modulnya maksud ulun tuh kisah-kisah nang berhubungan lawan hal gaib. Iya, itu Banyak memang di sini. digaibakan. Nah, sampai sekarang digaibakan artinya itu tidak terlihat. Makanya terkenalnya itu kan, makanya julukannya itu gerakan tidak kelihatan. Nah, itu Oke. gerakan alam. Nah, jadi di situ guys lah maksudnya menurut beliau tuh kenapa ada hubungannya, kenapa namanya adalah gerakan tidak terlihat atau yang tadi disebut alam roh, karena memang ada unsur spiritual, kita Iya. sempat mengelah spiritual yang memang tidak terlihat atau tidak terdeteksi saat itu oleh bangsa Belanda. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti wadahnya ini angker, pemerintah Iya, ada. ada. Iya, Ada. nah, jadi bukan berarti angker guys lah, tapi memang hal gaib itu tidak semuanya angker. Nah, tapi memang ada unsur sejarahnya juga. Gitu. Nah, jadi kalau bener ya Bro ya, tadi kan di sini dikasih tahu adalah kayak pos. Tandanya dulu area sini berapa hektar itu adalah sebagai maksudnya kayak tempat mereka untuk latihan kah atau bagaimana? Bersembunyi Pak? Atau atau- bersembunyi aja atau memang cuma khusus untuk ngatur strategi tadi? Khusus untuk ngatur strategi. Strategi. Jadi kan di sini hanya untuk pengintaian sambil mengatur strategi. Kalau yang khusus latihan perang di dalam sana. Oh, berarti di Oh, ada lagi. Ada lagi. Oh. Ada lagi kurang lebih 2 kilo dari sini. Itu tempatnya di situ, tempat latihan perangnya di sana. Nah, nanti kita coba kesana. Mengatur strategi perang kan di sini, terus latihan perangnya di sana. Oh, jadi ntar kita boleh Oh, boleh, ke boleh. sana. Ah, Nah, boleh. nanti Ah. kita akan main ke sana guys ya, ke lokasi yang beliau sebutkan. Nah, jadi ulun tempat bertakon pulang. Iya. Adakah kisah-kisah nang selawas pian di sini Iya. nang memang berhubungan banget tuh lawan hal gaibnya tadi nang pian alami seorang. Iya. Nah, kayak itu. Nah, jadi kada ujar orang nih. Iya, itu. Memang pian alami. Ah, Nah, gitu adakah? itu kalau itulah banyak. Banyak. Memang itu banyak. Ya pertama dulu kan ini kan kalau di luar itu tiangnya tuh apa listrik itu dari tenaga surya itu. Oh. Kalau tenaga surya ini biasanya kalau diparaki oleh manusia kan magnetnya ada kalau jarak. Oh, sensor. Iya sensornya itu kan Iya, jarak 1 meter tuh sensor. tambah nyala dia. Iya. Nah itu kan nggak ada orangnya nyala sendiri, mungkin pasti ada orangnya di situ, itu jarak gaibnya. Nah, jadi Cuman kalau nampak Iya. tuh nggak ada, nggak pernah. nah, jadi guys, kata beliau tuh kan ada nanti kita kasih lihat monumennya. Iya. Nah, di monumen tuh ada lampu tenaga surya yang pakai sensor. Iya. Nah, pakai sensornya apabila ada Orang- manusia atau Iya. objek Iya. yang mendekat bisa nyala. Makin Nyala terang. dan semakin mendekat makin terang biasanya cahayanya. Tapi yang sering terjadi selama beliau jadi juru kunci di sini, Iya. terkadang lampu itu tanpa ada objek atau orang yang mendekat memang sering menyala. Iya. Nah, Berarti kan itu ada orangnya. nah berarti bisa diindikasikan bahwa berarti ada objek yang mungkin memang kita manusia biasa Ya, nggak melihat, tapi sensor itu menangkap. Nah, itu yang membuat lampu itu terkadang mungkin hidup sendiri. Iya. Ya itulah yang namanya kegaiban. Kita nggak bisa membuktikan dalam hal apapun, tapi itulah yang terjadi lah Iya, paman lah. iya. Itu memang Itu nyata. pengalaman yang beliau alami sendiri, karena jujur beliau tadi tinggal di sini tuh sendiri. Iya. Sebagai juru kunci ini ada rumah berbentuk rumah banjar, rumah Iya. bubungan tinggi. Kalau orang Kalimantan Selatan bilangnya bubungan tinggi. Beliau tinggal sendiri di sini. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin mau main ke sini tuh silahkan ketemu beliau dulu sebelum masuk area alam roh ini. Pasti nanti ketemu rumah bubungan tinggi. Nah, beliau ada di situ. Silahkan dipanggil aja. Insya Allah beliau ada di situ. Iya. Nah, lu penasaran nggak sih kenapa itu di depan ada dibikin monumen? Iya. Iya. Tujuannya dibikin Tujuan monumen itu. itu untuk apa sih Pak? Itu untuk mengenang aja, untuk mengenang artinya bahwa di sini dulu ada tempat bersejarah. Nah, jadi dah dibangunlah monumen itu. Jadi kan untuk para generasi-generasi yang akan datang ini ingat bahwa di sini ada perjuangan di Kalimantan yang benar-benar berjuang pejuang pribumi. Oke. Nah, jadi dibangun untuk monumen itu. Oke. Itu tujuannya. Tapi apakah di sini atau yang tadi di daerah sana adakah nang maksudnya makam dari para pejuang ini paman? Sudah ada. Oh, jadi kedada makam paman lah. Hmm. Jadi benar-benar cuma area Area aja. yang dulu dipakai oleh para pejuang. Kalau di sini tadi untuk nyusun strategi. Iya. Tapi kalau yang tadi 2 km dari sini itu adalah area markas besarnya lah. Markas besar. Tempat latihan perang. Betul. Nah, termasuk juga itu pembantaian juga di sana eksekusi. Nah,
dulu pernah terjadi eksekusi kepada penjajah. Iya. Ah. Penjajah juga yang berkhianat, orang kita yang berkhianat. Oh, gitu. Banyak yang dibunuh. Jadi di lokasi sana tuh bisa dibilang ada pertumpahan darah. Iya, benar. Di masa-masa perjuangan dulu. Iya. Nah, selain daripada lampu tadi untuk mengenai hal-hal spiritual tadi, Iya. apakah dari Bapak pernah mengalami dengar suara-suara atau Oh, fenomena. ya fenomena Kalau suara? suara itu gerakan? sering lah. Kalau sering. Cuman yang aneh dulu pernah sekali. Ini pernah 1 kali lah. Iya. Itu aku dulu tuh aku mau main bulu tangkis. Nah, jadi tas raket itu aku taruh di meja. Sedangkan di dalam tas raket itu ada raket, ada sepatu, ada air mineral, lengkap. Sepatu kan berat itu. Nah, sementara aku pasang baju ke dalam, tas itu jatuh ke bawah. Cuma kalau ditiup angin aja nggak mau jatuh, itu kan berat. Iya, itu. berat. Nah, itu jatuh sendiri. Makanya saya bingung ini siapa yang jatuhkan, mungkin ada yang main-main gitu. Nah, jadi kan saya bilang ini tolong Datuk, kalau ini raketnya rusak saya nggak bisa beli lagi kata saya. Padahal Pen tinggal sorangan di sini lah. Tinggal sendiri, nggak ada itu. Jendela memang terbuka, cuman kalau ditiup angin udah pernah jatuh. Iya. Nggak mungkin jatuh, berat Karena itu. logikanya nggak mungkin angin niup seperti Iya. itu untuk di rumah lah, maksudnya Iya, sampai menjatuhkan Sampai yang menjatuhkan tas lagi. itu. Itu yang pernah. Ya kalau masalah sering suara, segala macam-macam. Kalau penampakan, kalau Ada. secara berhadapan udah pernah. Oh, oke. Ya mungkin kalau orang lain, nah Hmm. catatan, kalau orang lain atau seputaran kampung ini banyak yang lihat macam-macam. Oh, pernah ada Banyak. warga. Warga. Oke. Cuman kalau aku kan ya mungkin lah aku juriat atau titik darah di sini mungkin Penerus. nggak pernah ada hukum itu. Oke. Gitu. Berarti memang dulu masyarakat warga pernah ada mengalami sering banyak yang lihat. fenomena. Ntar kita coba Melihat juga ya. Iya. tapi bukan untuk cari setan ya guys ya, tapi memang kita melihat bahwa yang jelas kegaiban itu memang ada. Nah, tapi bukan untuk ditakuti, tapi untuk sebagai penambah keyakinan kita kepada Tuhan bahwa ya kegaiban itu ada. Nanti yang seru lagi kita pasti akan ngundang salah satu warga Keluarga lah. ya di sini. Nanti yang bakal kita tanya-tanya di luar ya, Yes. di monumen itu ya. Karena nanti kita bakal ada keluar guys. Paling ntar kita izin ya Pak Ya, untuk mohon kayak izin buat keliling. keliling. Boleh silakan. Oke. Lihat-lihat. Oke, jadi itulah tadi guys sekilas tentang latar belakang tempat yang disebut alam roh, yang tadi sudah kita jelaskan bahwa itu bukan nama tempat atau lokasi, padahal itu adalah nama untuk sebuah pergerakan perjuangan pada zaman dulu. Cuman ya orang mengenalnya daerah ini disebutnya ya alam roh, karena memang pergerakan itu ada di sini dulunya begitu. Oke, makasih banget buat teman-teman yang sudah nyimak Merinding Hours, terutama di episode spesial episode Kalimantan Selatan untuk yang pertama kalinya bersama tim Merinding Hours. Saksikan terus Merinding Hours, jangan lupa subscribe, like, komen, Dan nyalakan lonceng buat dapat video-video terbaru dari kita. Oke. Salam Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya Hanya di Merinding Hours. Thank you.
Oke guys, kita sekarang udah di lokasi Tugu Perjuangan. Ya, Tugu boleh Alam Rock. dijelasin Alam Rock, ya. Pak sedikit ini kita sudah sampai di daerah mana Iya, iya. atau lokasinya ini di mana sih? Nah, kalau ini lokasinya itu dulunya ya markasnya di sini. Oh, Tempat markas latihan perang di sini. Nah, di belakang ini tubuhnya ini tubuhnya lah dibangun untuk menang aja. Cuman padahal lokasi ini seluruh kedua. Ini tempat markas, ini tempat latihan perang di sini. Oke, jadi tandanya di sini kita udah sampai di tempat markas. Guys, kita ini udah nyampe di sini kan. Jujur selama perjalanan sampai ke sini itu kita tidak ada lihat rumah warga ya, gitu loh. Jadi cukup jauh sekali antara rumah warga sampai ke area markas monumen sini. ya, seperti itu. Jadi memang sengaja tidak diperizinkan untuk permukiman warga atau memang belum atau memang tidak boleh? Memang nggak ada. Orang nggak berani ya dapat tinggal di sini. Dulunya kan ya yang dari zaman penjajahan itu di sini ya tempat kampung. Yang di depan tadi hutan. Sekarang kebalikannya. Sekarang jadinya. terbalik. Di sini orang nggak ada mau tinggal. Ya padahal nggak dilarang, siapapun boleh. Cuman nggak ada yang berani. Maka sepi. Ya juga sih. Betul. Padahal jalanan enak nih dekat. Ini jalan tolnya dekat ini. Iya, jalanannya juga aku lihat juga udah lumayan bagus ya, Pak. Iya. Ya. Maksudnya nggak yang sampai bebatuan bagaimana gitu. Lubang-lubang masih- gitu. Iya. Masih oke. Nah, palingan kalau menurut warga ya ada nggak sih ada yang bilang di sini merasakan fenomena Iya, itu apa banyak. gitu di saat mungkin mereka mungkin Melintasi sekat sini Iya, atau lagi lagi mau nyawa atau apapun gitu mereka ada Benar. simpang siur gitu. Banyak gitu. Dulu kan banyak dari warga juga yang melihat macam-macam. Sering dulu. Nah, itu tuh untuk warga ya, untuk warga yang pernah melihat gitu, melihat macam-macam atau penampakan macam-macam. Nah ini aku dari tadi dengar di belakang di belakang situ. sebelah kiri ada suara-suara tuh ya Pak. Itu memang hewan kah atau bagaimana? Iya, saya kurang tahu pasti lah itu. Cuman kan bentuknya tuh bisa terlihat kan seperti Iya, hewan. hewan. Cuman aku enggak tahu pasti itu atau memang hewan beneran atau orang sebelah, kita kan enggak tahu. Karena kalau dibilang sebelah masalahnya warga lumayan jauh Iya, guys, jauh beneran. Gue nggak bohong. Tapi dari tadi bunyi gerak. Debak-debuk. Iya jadi kayak di- lompat-lompat gitu loh. Apakah memang hewan semacam kayak monyet Monyet. atau apa? Makanya mana tahu kan bapaknya paham. Nah di sini memang ada sekumpulan hewan monyet atau apa. Oke lah kalau gitu terima kasih ya Pak atas Iya. waktunya udah mengizinkan kita sampai di sini. Iya, sama-sama. Nah, jadi paling kita mau ngundang salah satu warga Ah, juga iya, ya untuk boleh. bertanya-tanya. Seperti itu boleh ya Pak? Iya, Ya? boleh. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oke guys, jadi kita akan ngundang salah satu warga juga. Jadi untuk menanyakan apa sih eksistensi ataupun fenomena yang pernah mereka alami seperti itu. Di sini tujuannya adalah kita bukan mencari setan sekali lagi ya, tidak mencari setan gitu loh. Tapi kita adalah mengangkat adalah budaya sejarah. Sejarah. Oke. Ya. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yang banyak ya guys ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Nah, jadi sekarang ini kita udah ketemu nih berjumpa dengan salah satu warga di daerah sini, ya kan. Nah, dengan namanya siapa Pak? Abang Ahmad. Nah, Iya. jadi Pak Ahmad ini adalah salah satu warga di daerah Desa Paku Alam. oh desa. Ini Desa Paku Alam. Oke. Iya. Nah, jadi Pak Ahmad ini sekaligus pemandu wisata di Pasar Terapung Lok Baintan. Iya. Buat kalian yang mau ke Lok Baintan jangan lupa kontak Iya. Ahmad ini ya. Jadi ada kapal klotok ya guys, Iya. bisa diajak muter-muter. Nah, Masalah harga bisa lah nanti dibicarakan. betul ya. Iya, iya. Tinggal bilang aja diskon. Pakai diskon Iya, ya. diskon Nama gede-gedean. Merinding Hours ya. Diskonnya. Pakai nama Merinding Hours lah Ya, diskon diskon ya. gede-gedean ini. Oke, kita lanjut. Pak Ahmad, Iya. kan Pak Ahmad selaku warga, ini Pak Ahmad adalah sudah lama atau sudah dari kecil tinggal di desa ini atau memang cuma sebagai pendatang? Kalau tinggal di sini ya sudah lama.
Oh, dari Pak Ahmad kecil. Dari kecil, dari SD lah di sini. Oh, SD. Udah tinggal di sini. Nah, selama Pak Ahmad dari SD tinggal di sini, daerah sini gitu, Ya. ada nggak pernah dengar Atau cerita warga. mungkin cerita warga dari yang sebelumnya gitu ya, mungkin dari bapaknya Kang Ahmad atau Iya, apa gitu, menceritakan tentang adalah tempat alam roh ini. Kalau dengar-dengar kan sering juga. Cuma yang aku alami kan ada. Tapi bukan di sini, yang di sana tadi. Yang Oh, tempat di sana. Yang monumen Yang depan. monumen tadi kan. Oke, ya. Tapi ini kan kejadiannya teman juga yang apa, semacam Mengalami kejadian. mengalami kejadian itu. Oke. Waktu itu kan dari situ dulu sering diadakan nonton bareng. Oh, oke. Iya, seperti Layar tancap nonton. itu. Bukan, Wayang. Oh, bukan sebelum layar tancap ada kan tuh Sebelum layar video yang Oh iya. video, Iya iya. video Tahu, aja iya, iya, tahu tahu. kan zaman video oke. kan sering banyak kan di sana Mm-mm. nonton. Tapi yang mengalami kejadian yang aneh itu bukan yang apa namanya orang yang baik-baik juga, enggak. Kalau kita kan baik-baik, insya Allah enggak kena. Oh, jadi kita kalau niatnya baik, Iya, iya, hatinya iya. baik, tidak akan terjadi sesuatu. Iya. Nah, itu apa sih yang Pak yang dialami, apa maksudnya, fenomena apa Kayak yang fenomena, terjadi? ya model kesurupan lah. Oh, kesurupan itu kesurupan massal atau bagaimana? Enggak, Oh, oke. enggak mah. Jadi kondisinya adalah nonton, Iya, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dia kesurupan. mungkin ada yang bawa teman lain jenis begitu. Oh, Iya, gitu. gitu Jadi yang- intinya harus melakukan perbuatan baik ya. Iya, Jadi iya. ibaratnya tujuannya kamu adalah nonton ya, nonton. Jadi Iya, tidak boleh tidak mencemari atau mengotori Iya, tempat monumen iya, itu, iya, betul, seperti betul. itu. Iya. Jadi intinya adalah apapun kemanapun, yang penting kita berbuat baik, kita Niatnya izin, baik, menjaga iya. tempat, tidak mengotori atau apapun seperti itu. Oke, makasih ya Pak Ahmad Makasih ya, Pak. sebelumnya Iya. sudah menyempatkan waktu Iya. untuk berbincang-bincang sama kami Merinding Hours. Iya. Oke, jangan lupa tadi, oke, Pak Ahmad ini pemandu wisata. Jadi Iya. bagi kalian yang mau ke Pasar Terapung Lok Baintan, Iya. jangan lupa cari Pak Namanya. Ahmad. Iya. Salam Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Bye bye. Tapi nggak tahu ya. Aduh, napas gua. Iya. Aku dengar kayak ada rintihan loh, bener gak sih? Kamu dengar apa, Jas? Aku tadi kayak rintihan minta tolong. Tapi nggak tahu ya ketangkap audio atau enggak, gua nggak tahu. Nah, di sini nih. Di sini tuh, sorry guys. Di sini gua kayak dengar ada yang gitu tadi. Samping sini. Padahal ini sungai guys ya. Ini sungai nih. Jadi nggak mungkin ada orang ya, ini sungai. Tuh, bisa dilihat ini sungai. Nah, ini sungai. Karena memang ini kanan kirinya rawa sungai. Jadi benar-benar nggak ada pemukiman. Jadi ada suara di sini, Ces. Gitu loh. Dan kalau aku coba cek kira-kira intensitas apa sih Bang Mahesa gitu. Kayaknya mungkin karena ini basis militer yang konon memang pernah terjadi sebuah peristiwa perlawanan terhadap penjajah. Jadi ya seperti yang kita tahu lah guys, kalau perlawanan terhadap penjajah pasti ada fenomena pembantaian dan sebagainya di lokasi ini. Sehingga mungkin yang tertangkap tadi adalah sebuah residual energi dari masa itu gitu loh. Makanya kayak ada rintihan-rintihan gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar sepi. Teman tetap waspada ya. Kenapa? Mana? Di sini ya. Iya. Tuh. Kocup katanya tadi ada lihat sekilas ada yang kayak ada yang lewat. Aku lihat ke sini arahnya. Arahnya Tuh. lari ke sini. Kelihatan jelas nggak itu warna apa atau apa? Kelibatan doang, gitu doang. Oke. Kalau yang tadi aku lihat ya, Hmm. jadi mereka menggunakan baju tangan panjang, celana panjang. Oke. Topinya itu kayak model topi zaman dulu tapi yang kuning
kuning. Oh berarti ini ya kayak ya bisa dibilang kayak baju-baju pejuang zaman dulu ya. Ya. Terus yang rapi banget tapi gespernya bener-bener yang kelihatan gitu loh. Jadi bukan yang kalau kita zaman sekarang kan bajunya begini-gini kan. Nah ini enggak, ini gespernya kelihatan rapi gitu, tangan panjang kayak kurus kecil gitu deh. Oke, kita lanjut. Itulah tadi guys beberapa interaksi yang memang kita dapat bukan dari sebuah karangan, enggak ya, memang ini apa adanya. Kita makanya coba jalan bertiga di sini ya pengen membuktikan sendiri interaksi metafisika yang ada di lokasi ini gitu loh. Tetap hati-hati ya teman-teman. Tapi seperti tadi yang aku bilang, perlu digarisbawahi bahwa kita di sini tidak dengan tujuan apapun selain memang membuktikan justru bahwa tempat ini bukan tempat angker sebenarnya, tapi memang tempat sakral yang penuh dengan histori, sejarah, perjuangan bangsa kita di lokasi ini gitu loh. Karena yang aku dengar tuh banyak yang berpikir ini tempat angker dan yang terlalu gimana-gimana, padahal enggak. Walaupun tadi ada sebutan yang mungkin cukup membuat orang takut, tapi sebenarnya itu sebuah istilah gitu loh, istilah yang dipakai pada saat zaman penjajahan itu. Ada yang lihat nggak? Sorry guys, tadi tuh di situ ada cahaya merah kecil. Ini pas lurus kita itu loh, tapi kayak lewat doang gitu, warna merah. Makanya aku tadi kira ada kayak entah tower ya pemancar, ternyata nggak ada apa-apa. Merah, warna merah tadi, nggak tahu dari apa. Padahal bulannya lagi terang banget nih hari ini. Ada, iya. Pokoknya tetap hati-hati. Yuk, masih lanjut yuk. Jalan terus. Yuk, kita jalan terus sampai depan sana. Becek nih guys, tuh kan jalannya masih jalan ini apa tuh guys ya, ini memang hutan guys, tuh nggak ada apa-apa di sini, tuh hutan. Jadi bukan bohongan, ini bener kanan kiri, kita berada di jalan yang kanan kirinya hutan doang gitu loh. Tahu ngapa banget sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita lanjut cerita lagi guys ya. Konon di lokasi inilah para pejuang-pejuang dari Kalimantan Selatan saat itu berkumpul gitu loh. Berkumpul. Kalau yang tadi di sana waktu kita bahas di podcast itu, yang dibahas di podcast Merinding Arus itu adalah lokasi strategi, merancang strategi. Nah, kalau yang ini lokasi untuk perangnya katanya gitu. Dan bahkan tadi menurut Bapak Juru Kunci, di sini juga lokasi eksekusi di saat bangsa-bangsa kita atau pejuang-pejuang kita itu mempertahankan kedaulatan dari penjajah Belanda pada saat itu gitu loh. Ya, jadi banyak peristiwa-peristiwa memilukan sih intinya di tempat ini yang memang melibatkan pertumpahan darah kayak gitu. Makanya apa bro? Mana ada pohon bambu? Oh ini pohon bambu. Coba nih tripodnya aku taruh. Kita berdiri di dekat pohon bambu ini ya. Bener gak sih? Sini aja nih, di bawah sini nih. Coba. Tunggu. Jadi ini gua standby kan guys ya. Nanti kita ada di sini nih. Kita ada di depan sini. Untuk cek interaksi aja sih sebenarnya.
Yuk. Nggak ada angin. Ini teman-teman ya, ini ada fenomena yang dimana ini nggak ada angin, ada satu helai daun yang tuh, kita omongin dia semakin goyang nih. Ini teman-teman. Teman-teman boleh zoom aja tuh teman. Soalnya kameranya gue taruh soalnya. Jujur ya ini nggak ada angin loh. Nah tiba-tiba teman-teman mungkin lihat loh, gerak sendiri. Gerak sendiri, ini gerak sendiri. Yang lainnya nggak ada. Karena memang nggak ada angin sama sekali. Nggak ada. Tadinya oleh ini dulu nih. Ya inilah yang disebut fenomena teman-teman yang maksudnya bukan rekayasa tapi ya memang yang kita lihat kenyataannya emang kayak gitu. Aneh banget. Nggak, padahal di kanan kiri ini dekat banget daun-daun yang lain tapi yang gerak cuma satu tanpa ada angin. Dan ini kebetulan pohon bambu. Pohon bambu. Udah sekitar jam 1:30 di waktu Indonesia Tengah, yaitu di Kalimantan Selatan. Itu gak akan ada yang berani jalan kayak kita di sini gitu, karena memang banyak warga yang tahu bahwa tadi terjadi fenomena-fenomena metafisika gitu di lokasi ini. Kenapa? Hah? Ada apa? Oh guys, katanya tuh Anjas ada dapat fenomena tuh. Kenapa? Ada apa? Tadi di sini ada yang Iya makanya aku bilang ini apa? Kata coba rumah warga mana rumahnya? Nggak ada rumah. buat ngeduh orangnya sawah-sawah. Oh itu pondok biasanya. Tapi di sini tadi ada yang gerak. Astagfirullahaladzim. Ada yang gerak dong guys. Jadi di sawah ini biasanya ada pondok yang dipakai petani untuk berteduh saat mereka bertanam padi atau apapun itu. Beneran ada yang gerak. Di sini. Coba kita maju dikit guys ya. Kita maju nih. Kalau sampai tuh baterainya udah. Kita maju. Tadi di arah sini nih guys. Nih yang di titik fokus center. Nah katanya tadi di situ kata si Kocok juga. Padahal nggak ada apa-apa tuh. Kalau kalian lihat tuh cuma ada batang pohon doang. Ada batang pohon itu. Cuman bukan sesuatu yang gimana-gimana. Itulah fenomena-fenomena yang kita alami ya. Di area yang tadi kita ceritain tadi. Wow. Kenapa? Dari situ. Di pohon itu. Lihat. Oke, di pohon. Kayak ada mata nih di daerah sini coba. Nah tuh. Oke. Itu nggak bisa maju lagi. Nggak bisa karena ini depan sawah. Kita nggak bisa maju. Persis ini tuh. Tuh guys ya, tuh katanya. Tuh, ya kan? Tuh guys. Tuh. Coba nanti kalian zoom aja. Karena kita nggak bisa maju, jadi kita nggak bisa mastiin itu apa. Tapi sekilas sih kayak pancaran cahaya bola mata sih, tapi nggak. Masa mata ada kayak dua. Kok bisa begitu ya? Ya kan, Bu? Iya, astagfirullahaladzim. Dia gerak loh guys ya. Tuh, dia gerak. Dia gerak loh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa karena di depan udah sawah nih guys ya tuh. Nih, tuh. Ini sawah, tuh. Ini udah sawah. Nggak bisa.
Ya beginilah guys. Kita udah Situasi yang ada di area yang tadi kita ceritain gitu loh. Jadi bukan mengada-ngada, ya seperti inilah adanya gitu. Tapi sekali lagi dengan adanya interaksi tadi, kita nggak mau kalian ketakutan dan sebagainya, enggak. Karena seperti yang kita bilang bahwa tujuan kita bukan untuk menambah ketakutan, tapi justru dengan apa yang kita lakukan itu yang jelas bahwa gaib itu ada. Dan tempat ini adalah tempat sakral, bagian dari lokasi perjuangan, pejuang-pejuang kita dulu yang harus kita lestarikan, kita jaga supaya jangan dirusak dengan cara apapun. Adapun fenomena-fenomena tadi itu bagian dari kegaiban itu sendiri yang mungkin adalah intensitas dari masa itu gitu loh. Entah dari tadi residual energi yang tadi ketangkep. Karena yang memang tadi aku bilang, jujur sepanjang jalan ya, mungkin bagi kalian yang punya sixth sense lah apa itu, kalau menurutku banyak banget kayak sosok-sosok yang ya mungkin bekas eksekusi atau pertumpahan darah itu ada. Makanya tadi aku bilang kayak ada denger rintihan segala macam. Itu banyak banget di sepanjang jalur ini gitu loh, sepanjang jalur ini gitu loh. Bahkan maaf dengan kondisi yang nggak utuh. Aku lihatnya tadi kondisinya nggak utuh gitu loh, tidak utuh lagi. Nah, tapi sekali lagi ya itulah bagian dari fenomena-fenomena metafisika yang memang ada di sini. saja untuk Gimana? pikiran kita, karena Cuk- juga ini cukup luas banget ya, namanya juga markas latihan gitu loh. Itu nggak mungkin dong cuma kayak semeter kali 2 meter, 3 kali 5 meter. Jadi udah beberapa hektar. Yes, ya. ini kurang lebih udah ada 1 kiloan lebih nih kita Ada. jalan gitu loh. Nah jadi dengan kondisinya seperti yang kalian udah lihat kanan kiri, jauh dari pemukiman warga, apapun cuma kalian mungkin bisa dengar ya kan. Nah, jadi ya kalau kita lanjutin lagi itu nggak ada habis sampai Nggak ujung-ujung, ada, belum nggak habis ada itu guys, beneran itu. Jadi Intinya yes, inilah hasil penelusuran kita tim Merinding Hours di area lokasi alam roh, yang dimana itu bukan nama tempat sebenarnya tapi sebuah istilah yang dipakai di masa perjuangan dulu di Kalimantan Selatan gitu. jadi mungkin buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu alam roh, Nah, itu apa? yes, kira sekarang udah tahu dong. Oh di Kalimantan Selatan ada alam roh, oh ternyata kayak gitu toh gitu. Jadi jangan sampai kalian mikirnya oh alam roh, oh jangan-jangan di situ Jangan-jangan banyak tempatnya banget horor gitu. Ya, jadi Dan yang paling penting sebenarnya bukan ketakutan yang harus kalian lakukan di sini. Berdoa. Doakan para pejuang-pejuang kita yang sudah mengorbankan apapun yang ada pada mereka untuk kemerdekaan kita. ya, Jadi, kalau tidak ada mereka kita tidak akan ya, bisa betul. merdeka sampai saat ini. Kita doakan supaya mereka tenang di sana dan mendapat tempat yang sangat layak di sana. Nah, jadi positifnya ya guys adalah satu, mungkin tadi kalau kita flashback ya, kayak Kang Ahmad bilang adanya terjadinya kesurupan itu karena pribadinya mungkin yang kurang baik, ataupun yang kayak tadi dibilang bahwa ternyata bawa lawan jenis itu yang mungkin akhirnya kita mempunyai hawa nafsu yang tidak baik Pikiran gitu. negatif juga. Ya, nah disinilah kita belajar bahwa dimanapun kemanapun kalian berpergian, tolong hargai sejarahnya, budayanya, Ya, terus etika. Istiadat. ya, Ya. betul. Utamakan etika. Jadi etika itu di atas segalanya. Di saat kita beretika dan berniat baik dimanapun pasti akan baik juga. Tapi kalau enggak, ya pasti akan ada hal buruk yang akan terjadi pada kita. Ya, kalau seperti aku sering ngomong, hanya orang baik berpikir baik, hanya orang jahat akan berpikir jahat. Oke, salam Merinding Hours, rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di bye bye. Udah.